Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan channel Bunda Hanum. Apa kabar kalian semuanya? Semoga saja selalu di dalam kesehatan dan di dalam kebahagiaan. Di kesempatan vlog kali ini teman-teman, aku akan memotong-motong pohon ya. Ini adalah pohon melinjo yang tumbang teman-teman saat hujan kemarin. Waktu itu hujan lebat dan membuat pohon melinjo ini roboh ya. Mungkin entah kenapa, karena mungkin kemarau udah agak lama ya teman-teman. Jadi setelah hujan menimpa gitu, hujannya agak lebat, jadi si pohon-pohon banyak yang tumbang teman-teman, termasuk pohon melinjo ini. Dan sebenarnya robohnya pohon melinjo ini udah agak lama ya teman-teman. Robohnya itu bersamaan bersama pohon pepaya yang tumbang ya. Yang robohnya itu menimpa jendela dapur aku ya teman-teman. Pohon pepaya yang sebelumnya udah aku buatkan video di saat aku sedang memotong-motong si pohon pepayanya. Dan sekarang ini tuh beda tempat teman-teman. Kalau yang itu di samping rumah, di belakang rumah ya kalau pohon pepaya, makanya niban jendela dapur. Kalau ini tuh di ladang teman-teman ya, jadi ini agak jauh sih dari rumah gitu. Walaupun ini di pinggir kampung teman-teman, ini banyak sebenarnya pemukiman. Itu tuh aku hijau begitu ya, seperti di hutan, padahal ini sebenarnya bukan di hutan teman-teman. Ini tuh hanya di pinggir kampung saja. Tidak jauh dari sini banyak pemukiman rumah-rumah ya, cuman kan ini pohon-pohon kalau numbang ini masih aman, tidak mengenai rumah teman-teman. Walaupun di sekitar ladang aku itu memang udah banyak rumah ya, tapi pohon-pohon aku kalau numbang itu nggak sampai meniban rumah warga gitu, karena kan jaraknya lumayan tidak terlalu dekat juga ya teman-teman. Kemarin tuh memang aku tuh banyak pekerjaan ya teman-teman, jadi belum sempat untuk memotong-motong pohon ini. Pohon ini rencananya akan aku jadikan kayu bakar ya. Tapi untuk saat ini aku mau potong-potong aja dulu gitu ya teman-teman, karena kan kerjaan aku tidak bisa aku selesaikan sekaligus ya teman-teman, karena kan aku masih ada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Untuk kali ini biar aku potong-potong aja dulu ranting-rantingnya, untuk besok-besoknya lagi mungkin akan aku jadikan kayu bakar. Sebenarnya teman-teman, hidup di desa itu tidak begitu susah ya untuk mendapatkan kayu bakar teman-teman, karena kan di desa itu masih banyak pohon-pohon gitu ya, ranting-ranting yang jatuh dari pohon, yang biasanya kan kalau pohon itu rantingnya udah kering jatuh ya teman-teman, bisa aja kita ambil dijadikan kayu bakar. Ataupun ada pohon tumbang seperti ini ya teman-teman, bisa aja kita manfaatkan untuk kayu bakar. Karena kan di ladang aku juga ada numbuh pohon-pohon semisal pohon karet gitu. Kalau ada pohon karet pun aku biarkan aja sampai besar, dan setelah besar aku tebang ya teman-teman untuk dijadikan kayu bakar. Beginilah teman-teman keadaan aku, keseharian aku ya, sehari-hari tanpa pak suami di sisi aku ya teman-teman. Karena hidup tanpa pak suami itu segala-gala harus aku kerjakan sendiri. Mungkin pekerjaan seperti ini kalau pak suami ada di rumah, biasanya pak suami yang kerjakan semua ini. Tapi kalau pak suami, karena pak suaminya tidak ada gitu ya, tidak ada di rumah, jadi mau tidak mau aku harus mengerjakan segalanya sendiri teman-teman. Semoga dengan menonton video aku kalian bisa dapat lebih bersyukur lagi ya, bisa berkumpul bersama pak suaminya setiap hari. Lebih bersyukur lagi bagi ibu-ibu yang suaminya itu mendapatkan memiliki pekerjaannya yang tidak jauh dari rumah ya, yang tidak merantau kayak suami aku ya, yang suaminya setiap hari itu bisa ketemu ya sama kita gitu, bisa pulang ke rumah setiap hari, bisa pergi kerja dari rumah, bisa pulang kerja ke rumah. Alhamdulillah ya teman-teman, jika suami kalian itu seperti itu. Kalau suami aku kan tidak pulang pergi kerja dari rumah ya, karena kan beliau ada di kota lain gitu. Jadi
Maka semoga dengan menonton video aku kalian itu bisa lebih bersyukur lagi karena suami kalian itu bisa berkumpul dengan kalian setiap hari. Ya, hidup tanpa didampingi oleh Pak suami itu bisa dibilang berat gak berat ya teman-teman. Kadang-kadang kan segalanya memang kita harus menyelesaikan segala pekerjaan itu sendiri ya. Apa yang kita bisa ya apa yang aku bisa gitu, maksudnya aku kerjakan sendiri ya teman-teman. Kecuali apa yang aku nggak bisa ya aku paling minta bantuan tukang atau apa ya teman-teman. Kalau memang aku masih bisa mengerjakannya sendiri ya aku kerjakan sendiri. Mungkin ini bukan perkara mudah bagi bunda-bunda yang pemula ditinggal suami ya. Tapi kalau aku ini udah terbiasa ya teman-teman. Udah terbiasa ditinggal Pak suami sejak awal aku menikah. Jadi sejak awal menikah pun Pak suami itu langsung kerja merantau aja ya teman-teman. Bukan langsung kerja merantau. Karena sebelum menikah sama aku pun Pak suami itu memang udah kerjanya di rantau ya. Dan sekarang ini aku memang sudah terbiasa dan sudah beradaptasi dengan suasana ini ya. Memang sih dulu tuh aku memang merasa berat ya kalau masih baru-baru bekerja, segala-gala dikerjakan sendiri. Mungkin karena kan sekarang udah terbiasa, udah beradaptasi, apapun aku kerjakan sendiri ya teman-teman. Waktu dulu tuh aku memasang tabung gas aja aku nggak bisa, regulator gas itu nggak bisa teman-teman. Lama-kelamaan aku harus bisa gitu, harus belajar. Dulu tuh aku takut ya memasang regulator gas, tapi sekarang itu aku udah harus mencoba gitu, udah harus bisa gitu, dan aku belajar. Dan akhirnya aku bisa sendiri ya teman-teman. Dulu tuh repot banget ya kalau gas aku habis, aku harus selalu mencari orang gitu, minta bantuan, minta tolong tetangga aku untuk memasangnya gitu. Tapi kan kalau lama-kelamaan selalu minta tolong tetangga, rasanya nggak enak juga. Dan akhirnya aku berpikir aku harus bisa, aku harus nyoba. Dulu tuh aku memang fobia ya, takut memasang gas gitu. Tapi kalau sekarang mah enggak teman-teman, itu mah udah hal biasa. Dan itu bukan sesuatu yang menakutkan ternyata ya kalau udah tahu. Tapi ada satu hal lagi yang membuat aku masih repot ya teman-teman. Aku tuh ada motor di rumah tapi aku sendiri tidak bisa bawa motor. Jadi kalau mau pergi-pergi itu entah belanja ke pasar atau kemanapun, aku selalu mencari orang untuk bawa aku gitu ya teman-teman. Aku selalu mencari orang yang lagi senggang gitu. Kalau mau ke pasar itu mencari anak tetanggaku yang lagi senggang, aku minta tolong diantar ke pasar. Itu kan itu bikin repot ya teman-teman. Sebenarnya aku pengen sih belajar sepeda motor teman-teman, tapi sampai saat ini tuh aku masih belum belajar ya karena aku masih takut ya. Karena kan aku tidak bisa naik sepeda juga, tidak bisa naik sepeda, kata orang katanya kalau naik motor pun susah. Jadi aku ragu-ragu sampai sekarang itu masih belum belajar. Kedepannya sih aku ada rencana kepengen belajar juga ya naik motor karena aku merasa udahlah gitu merepotkan orang lain untuk pergi-pergi gitu. Percuma juga aku memiliki motor kalau mau pergi itu selalu minta tolong orang lain, mencari-cari orang lain gitu untuk membawanya. Teman-teman, Anda gak sih diantaranya dari kalian yang mungkin tidak bisa naik sepeda tapi bisa yang mulanya tidak bisa naik sepeda tapi belajar motor itu bisa, ada nggak ya? Karena aku tuh gimana ya, mau belajar motor itu kata orang katanya kalau nggak bisa naik sepeda itu belajar motor nggak akan bisa. Makanya sampai saat ini aku tuh belum belajar ya teman-teman. Padahal aku tuh kepengen banget bisa bawa motor ya, karena aku tuh udah bosan merepotkan orang lain. Seperti waktu kemarin, minggu-minggu kemarin aja aku pergi ke dokter gigi teman-teman ya. Kan dari sini dokter giginya ada di kecamatan ya. Jadi kalau ke kecamatan kan tidak mungkin kan aku jalan gitu ya, itu sangat jauh teman-teman. Aku tuh naik sepeda motor minta tolong anak tetangga ya yang lagi senggang. Tapi pas nyampe klinik teman-teman, berapa aku ngantrinya di sana itu sampai berjam-jam, sampai ada 3 jam itu ngantri ya. Dengan antrian yang panjang lama seperti itu teman-teman membuat aku tuh
merasa tidak enak ya, tidak nyaman. Bukan karena gigiku yang sakit ya teman-teman, karena kan aku mau periksa gigi bukan karena gigiku senut-senut sakit, bukan ya, karena ada masalah lain aja. Dan aku tuh nggak enak karena kan yang nganter aku tuh anak tetangga aku ya, nungguin sampai begitu lama. Mungkin dia itu jenuh juga gitu, kayak aku juga jenuh sih. Tapi kan kalau aku sendiri jenuh kan bisa aku tahan karena kan untuk keperluan aku. Tapi kan untuk menjenuhkan orang lain demi keperluan aku kan nggak nyaman ya teman-teman, nggak enak. Mungkin dia juga jenuh, tapi mungkin mau gimana lagi, dia tidak bilang jenuh. Mungkin kan kalaupun jenuh tidak mungkin dia bilang ke aku ya, karena mungkin ya sungkan atau gimana. Aku tanya, kamu jenuh ya? Dia bilang enggak, cuman bilang enggak aja, padahal sebenarnya pasti jenuh lah. Aku sendiri aja jenuh teman-teman. Tapi kalau aku sendiri mungkin yang bawa sepeda motornya dan aku antri sendiri, mungkin tidak sampai merepotkan orang lain. Jadi akunya nyaman-nyaman aja. Aku tuh merasa gak nyaman dengan seperti itu gitu. Kalau aku mau pergi-pergi itu selalu ngerepotin orang lain untuk antar aku gitu ke teman-teman. Mudah-mudahan ya kedepannya aku bisa belajar sepeda motor. Kembali ke videonya teman-teman, aku tuh sudah selesai aja memotong-motong ranting melinjonya. Dan tadinya si pohon melinjonya juga aku mau potong-potong ya, tapi pas aku lihat di belakang rumah adik aku tuh dia itu lagi nyari bahan katanya untuk bikin saung, katanya buat kandang jangkrik. Ya udah aku nggak jadi potong-potong ini pohon melinjo, aku tawarin aja ke adik aku kalau ini mau dimanfaatkan buat tiang kandang jangkrik ya udah pakai aja kata aku. Dan dia pun ternyata membutuhkan si pohon melinjo itu. Akhirnya aku tidak jadi si pohon melinjo itu dijadikan kayu bakar teman-teman. Karena adik aku mau membutuhkannya untuk tiang kandang jangkrik. Mungkin yang dijadikan kayu bakar ininya saja nanti ya teman-teman, ranting-rantingnya saja. Tapi tidak sekarang karena sekarang itu aku udah mulai lelah dan pengen pulang ya, udah agak panas karena suasananya. Ini tuh udah jam 11 siang teman-teman. Dan di saat aku mau pulang teman-teman, aku tuh melihat oh begitu berserakan sekali itu daun-daun kering ya teman-teman. Dan sebelum aku pulang, aku nyapu-nyapu dulu sedikit ya daun-daun kering ini, akan aku bakar aja gitu biar tidak terlalu penuh berserakan di ladang ini. Biasanya aku dulu tuh sering ke ladang ya teman-teman, karena kan sekarang aku tuh udah lama nggak kesini, jadi ini tuh sampai seperti ini ya teman-teman, penuh sekali ini daun-daun keringnya. Ini tuh bagus sebenarnya untuk proses pembuatan kompos ya. Nanti abunya bisa dijadikan pupuk organik ya teman-teman, abu si daun kering ini. Ini adalah ladang aku tuh teman-teman, udah agak rimbun ya, pepohonannya itu udah banyak teman-teman. Jadi aku tuh tidak bisa lagi, tidak subur lagi untuk ditanami sayuran di sini. Karena pohon-pohonnya udah pada tinggi-tinggi teman-teman. Di atas tuh ada berbagai macam pohon. Ada pohon rambutan, ada pohon pete, ada pohon nangka, ada pohon melinjo, banyak, ada pisang, segalanya itu banyak pohon-pohon tinggi ya teman-teman. Jadi kalau rindang seperti itu di bawahnya tidak bisa ditanami sayur teman-teman. Kalau ditanami sayur, sayurnya itu akan kutilang teman-teman, karena kan rimbun ya di atasnya, pencahayaan mataharinya itu kurang karena terhalang oleh si rimbunnya dedaunan pohon yang besar tinggi itu. Ini tuh waktu udah menjelang duhur ya teman-teman, dan aku tuh akan akhiri dulu pekerjaanku karena kan mau menjelang duhur. Sebenarnya kerjaan mah masih banyak teman-teman, ladangku ini masih banyak daun-daun yang berserakan kalau aku mau mengerjakannya. Tapi berhubung ini udah mulai menjelang duhur, aku tuh harus pulang teman-teman. Sudahlah buat besok-besok lagi gitu ya. Dan ini pun videonya akan segera berakhir teman-teman, karena kan aku kerja di ladangnya juga mau diakhiri. Dan aku ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah menonton video aku. Semoga saja ada manfaat yang bisa diambil dari isi video sederhana ini. Aku akhiri dulu video kali ini sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.